Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Teresa Orafe dan teman saya. Nama saya Rasmini dan teman saya. Nama saya Devi Fitni dan teman saya. Dan nama saya Dr. Malaung dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Krisdayanti Vivi Bless. Kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan psikologi di SD yang diampu oleh Bapak Fuad Adriansyah. Kami akan menjelaskan secara singkat materi 1 sampai 3. Kepada pembaca dipersilakan. Pendidikan merupakan dasar bagi kehidupan manusia. Manusia memperoleh informasi dan pengetahuan untuk mengembangkan dirinya melalui pendidikan. Mendidik anak dari latar belakang sosial ekonomi menurut Max Weber ada 6 hal mendidik anak dari latar belakang sosial ekonomi. Yang pertama, tingkat pendidikan. Nah, tingkat pendidikan, dengan pendidikan diharapkan seorang siswa dapat membuka atau menerima pelajaran-pelajaran baik ide-ide yang baru. Nah, pendidikan ada diartikan 3 pendidikan. Yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang resmi di sekolah-sekolah. Pendidikan informal adalah merupakan pendidikan yang melalui hasil pengamatan. Yang ketiga, pendidikan non formal merupakan pendidikan yang dilakukan di luar sekolah. Yang kedua, jumlah anggota keluarga. Nah, semakin banyak anggota keluarga, semakin sedikit perhatian orang tua kepada anak-anaknya. Yang ketiga, pekerjaan. Nah, akan mempengaruhi status sosial seseorang dalam masyarakat, baik dalam mendidik anak. Contohnya, anak yang orang tuanya bekerja atau anak yang orang tuanya tidak bekerja, sangat berbeda jauh. Yang keempat, pendapatan adalah hasil dari pekerjaan apa yang kita dapat berupa gaji atau upah. Yang kelima, kepemilikan kekayaan. Nah, kepemilikan kekayaan seperti kita mempunyai mobil atau mempunyai rumah, kita dikatakan sebagai orang yang mampu. Nah, contoh seperti apabila seseorang mempunyai mobil, rumah, motor, sepeda, dikatakan orang itu golongan yang mampu atau kaya. Dan apabila seseorang menempati rumah dinas, mempunyai motor, mempunyai sepeda, mereka termasuk golongan rendah. Dan apabila seseorang memiliki rumah kontrakan, memiliki sepeda, biasanya termasuk golongan biasa. Yang keenam, jenis tempat tinggal. Untuk mengukur tingkat sosial ekonomi dari rumahnya dapat dilihat dari yang pertama, status rumah. Nah, status rumah, apakah rumah tersebut rumah pribadinya kita atau rumah tetangga atau rumah kontrakan. Yang kedua, dari fisik bangunan. Nah, kita bisa melihat apakah fisik bangunannya itu permanen atau tidak permanen. Nah, contohnya rumah yang permanen seperti rumah yang pribadi yang kita tinggal. Kalau rumah yang tidak permanen seperti kontrakan atau rumah sewa. Yang ketiga, besarnya rumah yang ditempati. Nah, kita bisa melihat ketika rumah permanen yang kita tinggal sangat luas dan sangat besar. Ketika rumah sewa atau rumah kontrakan yang kita tinggal, kita bisa melihat batas-batas rumah tersebut. Pengaruh dari pendidikan multikultural turut mempengaruhi dalam pendidikan anak dari latar belakang sosial ekonomi. Yang pertama yaitu sosial, karakteristik orang-orang yang ada di dalam suatu kelompok masyarakat. Terus yang kedua adalah budaya, satu aturan baik secara tulis maupun lisan, baik secara adat istiadat. Yang ketiga adalah ekonomi, pendapatan atau penghasilan dari masyarakat. Terus yang keempat adalah pendidikan. Pendidikan adalah apa yang mereka terima dalam masyarakat.
turut mempengaruhi pendidikan multikultural. Kurikulum gender didasarkan pada asumsi bahwa wanita dan pria setara dalam pendidikan dan memiliki kesempatan setara untuk memperoleh pendidikan. Dalam aktivitas sehari-hari, kita tidak akan lepas dengan hal yang terkait dengan gender, sebab adanya gender adalah akibat dari konstruksi sosial masyarakat itu sendiri. Saya akan menjelaskan pengertian gender. Gender adalah perbedaan antara tingkah laku laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial. Ada beberapa masalah terkait dengan gender, yaitu gender differentiation, yang kedua gender equality, dan yang ketiga gender oppression. Dalam pandangan mereka bahwa di dunia ini masih ada perbedaan, ketidaksamaan, dan kekerasan gender. Sekian hasil dari presentasi kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.